Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 29. Demikian bunyinya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 4 Injil dalam Perjanjian Baru memiliki penekanan masing-masing. Jika Injil Matius menekankan bahwa Yesus adalah benar sebagai raja orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, Markus menyatakan bahwa Yesus adalah hamba yang menderita. Yang ketiga, Yesus adalah juru selamat dunia dalam Injil Lukas. Dalam Injil Yohanes menekankan tentang Yesus adalah Allah sendiri. Dalam perkataan Yesus adalah anak Allah, ada 7 kali sebenarnya ucapan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Dan kita melihat ucapan yang pertama itu disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihat apa yang dikatakan dalam Yohanes Pembaptis dalam teks ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Pertanyaannya adalah, mengapa dia langsung dapat mengatakannya? Kita harus memahami bahwa saudara dengan Yohanes Pembaptis itu memiliki iman yang berbeda. Yohanes Pembaptis telah memiliki penglihatan atau telah menerima pewahyuan terkait tentang yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut sebagai anak Allah. Dan itulah mengapa dia langsung menyerukan tanpa ada ketakutan, tanpa ada kebimbangan, bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah yang kita terima, yakni Yesus Kristus. Sebenarnya dalam prinsip orang-orang Yahudi, minimal 2 sampai 3 saksi menyaksikan sesuatu hal itu ternyata sudah menjadi sesuatu hal yang valid. Tetapi di dalam Alkitab, secara khusus dalam Injil Yohanes, ternyata ada 6 yang menyaksikan atau mengatakan bahwa benar Yesus itu adalah anak Allah. Ini menjadi pemikiran yang sangat penting bagi kita, sehingga kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah. Mengapa Yesus Kristus harus diberikan kepada dunia ini? Yohanes memberikan sebuah penegasan, karena lewat dialah dosa dunia dihapuskan.
Dan setelah itu kita menyadari tentang bagaimana Yesus Kristus yang akhirnya membaptiskan kita di dalam Roh Kudus. Mari saudaraku hidup dalam sudut pandang yang benar. Bahwasanya ketika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan sangat mudah untuk mengabaikan Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Roh Kuduslah yang mampu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ini. Lihat, ucapan Yesus pernah berkata seperti ini kepada Simon Petrus. Engkau bersuka cita, wahai Simon. Yang mengatakannya kepadamu bukanlah darah dan daging, tetapi yang mengatakannya adalah Bapa-Ku yang di sorga. Bagaimana Allah Bapa mengatakan itu kepada Simon Petrus? Tentu ada kuasa Roh Kudus yang berbicara di sana. Sehingga barang siapa yang menerima Yesus Kristus, mereka telah menerima Roh Allah. Sebab Yesus Kristus itu tidak pernah berseberangan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah berseberangan dengan Yesus Kristus. Mereka adalah Allah Tritunggal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika kita membahas Kristus, kita membahas Bapa dan kita membahas Roh Kudus. Semua ini adalah pekerjaan dari Allah. Dan di sanalah letak kebijaksanaan Allah yang tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menyatakan kepada kami lewat hamba-Mu Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah domba Allah yang diberikan kepada kami di dunia ini, sehingga dosa kami diampuni oleh karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tuhan, ampuni kami karena kami adalah orang yang lemah, orang yang cacat berpikir, orang yang sulit untuk melakukan hal yang baik karena kami adalah orang yang berdosa. Bimbing kami Tuhan supaya kami hidup sungguh-sungguh di dalam kebenaran itu. Dan kiranya Engkau semakin menganugerahkan kepada kami sukacita di dalam Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh semakin memahami akan kedaulatan Allah. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.